Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairotunisa dengan NIM 21014210045 akan mempresentasikan tentang teori formalisme Rusia. Yang pertama yaitu sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia pada tahun 1910 sampai 1930. Lahirnya formalisme Rusia bermula dari munculnya gerakan futurisme, yaitu gerakan yang memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Aliran formalisme Rusia hidup di antara tahun 1915 sampai 1930. Munculnya formalisme Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme. Pada tahun 1910 sampai 1915, di Italia dan Rusia muncul gerakan avant-garde yang dikenal dengan gerakan futurisme atau masa depan. Kemudian, lahirnya aliran formalisme ini juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Menurut Holub tahun 2004 halaman 325. Dalam teori ini terdapat beberapa tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu sejumlah sarjana Rusia dan Soviet seperti Viktor Solivsky, Yuri Trianov, Vladimir Prok, Boris Ericson, Roman Jakobson, Boris Tamovsky, Grigory Glukovsky, yang merevisi kritik sastra antara 1914 dan 1930 dengan menetapkan kekhususan dan otonomi bahasa serta sastra puitis. Selain sejarah, terdapat beberapa konsep dasar teori formalisme Rusia, yaitu yang pertama yaitu konsep formalisme Rusia tentang puisi. Kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai pengguna bahasa sastra secara menginti. Definisi puisi adalah susunan tuturan yang ke dalamnya terjaring ke seluruh tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling berpengaruh adalah ritme. Kemudian yang kedua ada konsep formalisme Rusia tentang prosa. Pada hakikatnya, ciri yang membedakan genre bukanlah sifat gaya khas, tetapi lebih merupakan sifat pertentangan yang membina genre yang bersangkutan sebagai kesusastraan. Sifat pertentangan yang terdapat di dalam prosa adalah unsur fabola dan unsur sudset. Fabola merujuk pada urutan peristiwa menurut tertib masa, sedangkan sudset menurut tertib pada cara peristiwa itu sebagai kisah. Sudset mewujudkan kesan deformalisasi terhadap fabula, karena ciri khas sudset tidak diciptakan sebagai alat untuk menyampaikan fabula. Kemudian yang ketiga ada faktor sebagai landasan fabula. Sudset pada dasarnya adalah deformalisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Sebagaimana telah diuraikan, menurut kaum formalisme Rusia, sudset di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan deformalisasi fabula. Fabula sebagai cerita yang deformalisasi di dalam sudset tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh hal tertentu. Satu hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fabula adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bersifat fakta. Itu berarti bahwa fakta dapat menjadi landasan bagi munculnya fabula. Kemudian yang keempat ada deformalisasi.
Kemudian yang keempat ada defamiliarisasi. Dapat diketahui bahwa konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut defamiliarisasi atau penganehan dan pengasinan, atau proses menjadikan sesuatu itu menjadi luar biasa. Menurut Victor Skolivci, yang dimaksud subset bukan hanya susunan bersifat peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyela dan menunda penceritaan, digresi-digresi, permainan-permainan, tipografis, pemindahan bagian-bagian buku, seperti kata pengantar, persembahan, dan sebagainya, serta yang ditunjukkan untuk menarik perhatian pembaca terhadap sesuatu prosa yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya subset itu berisi seluruh teknik penceritaan yang merupakan perwujudan dari konsep defamiliarisasi. Kemudian, ada ringkasan dari contoh analisis karya sastra dengan teori formalisme Rusia, yaitu novel karya Andrea Hirata dengan perspektif formalisasi Rusia, yang dikaji oleh Dian Kristianti dari SMP 1 Dawe Kudus menganalisis novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia pada tanggal 7 Juni 2017 dan disetujui pada tanggal 17 Oktober 2017. Novel Ayah merupakan karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Novel Ayah karya Andrea Hirata ini merupakan salah satu genre karya sastra yang berisi gambaran konkret tentang manusia dan komplektivitas kehidupannya yang disampaikan menggunakan bahasa. Seperti novel karya Andrea Hirata lainnya, novel itu berlatar belakang di Belitung. Nama-nama tempat seperti Tanjung Pandan dan Sangai Linggang yang terdapat dalam Laskar Pelangi dapat kita jumpai di sini. Meskipun tidak ada satu tokoh pun di novel tersebut yang dimunculkan kembali di dalam novel tersebut. Latar waktu yang digunakan yaitu pada tahun 1990. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur bahasa dalam novel Ayah berdasarkan sudut pandang formalisme Rusia, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa fabula novel tersebut adalah kondisi sosial masyarakat Belitung pada tahun 1990 dan diolah menjadi subset yang menarik pada bagian akhir cerita. Selain itu, novel ini banyak menggunakan ungkapan seperti peribahasa dan majas. Majas yang digunakan seperti personifikasi, hiperbola, metafora, dan perumpamaan. Teori formalisme Rusia menekankan kajian pada alur yang berupa fabula atau bahan cerita dan subset yang merupakan olahan dari fabula. Kemudian bagian yang dianalisis dalam novel ini yaitu tentang kajian alur novel dan kajian bahasa yang terdapat pada novel Ayah. Dalam kajian alur yang terdapat pada novel Ayah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan Belitung pada tahun 1990-an yang menjadi fabula atau bahan cerita novel ini. Alur pada novel itu unik karena tidak konvensional dan beralur mundur. Pengarang menuliskan bahwa kisah itu memang benar terjadi dan makam tokohnya pun benar ada. Hal ini seakan mengubur batas antara subset dan fabula. Disinilah letak kepiawaian Hirata dalam mengolah alur sehingga menjadikan novel ini berbeda dengan novel-novel lainnya. Kemudian, berdasarkan hasil kajian alur ditemukan bahwa struktur alur novel ini lengkap, mulai dari paparan konflik, klimaks, leraian, hingga selesaian. Paparan pada bagian ini memperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marleni atau kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Kemudian pada bagian konflik, dimulai ketika secara kilas balik dicerita tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak oleh Marlena dan sebagainya.
Konflik dalam kehidupan Sahabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zaro. Misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Kemudian pada bagian klimaks, ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zaro di pelabuhan, sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Kemudian pada bagian Lerean ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zaro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu, juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tomat, kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zaro dan Marlena. Juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tomat, kedua sahabat Sabari gigih mencari Zaro dan Marlena. Tentang John B. Jarley, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari yang diceritakan pada bagian akhir novel ini. Menariknya, meskipun selama hidup Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata purnama kedua. Kajian bahasa dalam novel Ayah menurut pendapat kaum formalis berpendapat bahwa aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra itu, misalnya rima atau matra, atau aspek apapun juga, sehingga dalam analisis dan interpretasi karya sastra aspek-aspek lain seringkali menyangga hal yang dominan tersebut. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Ciri kebahasan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Dalam novel ini banyak menggunakan majas, ungkapan, dan peribahasa yang digunakan oleh pengarang. Majas yang paling banyak muncul adalah personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang menggambarkan benda-benda mati atau tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Menurut Karaf 2008, halaman 140. Selain personifikasi, dalam novel tersebut juga terdapat majas metafora, yaitu membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk singkat. Metafora seringkali berupa frasa purnama ke-12 yang digunakan oleh Sabari untuk menyebut Marlena merupakan contoh majas metafora. Majas perumpamaan yang dibandingkan dua hal secara eksplisit dalam kata perbandingan seperti umpama, ibarat, bak, dan laksana juga banyak kita temukan dalam novel ini. Selain majas, dalam novel Ayah juga terdapat ungkapan dan peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan mengiaskan maksud tertentu. Ungkapan dan perumpamaan termasuk dalam peribahasa. Contoh peribahasa dalam novel ini adalah kalimat, "Lantas Marconi bilang bahwa kesabarannya sudah habis karena Lena suka meraupkan abu ke mukanya." Satu ungkapan betapa malunya orang Melayu. Halaman 235. Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan meraupkan abu ke muka, yang artinya menimbulkan rasa malu terhadap orang lain. Berdasarkan analisis tentang fabula dan sutset, diketahui bahwa fabula atau bahan cerita novel Ayah adalah kisah hidup Sabari dan Marlena, serta keadaan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Fabula tersebut diolah menjadi sutset yang bagus dengan menggunakan alur mundur, dengan fragmen yang menarik sehingga bagian penutup cerita cukup memberikan kejutan bagi pembaca. Ditinjau dari kebahasaan, novel tersebut banyak menggunakan ungkapan peribahasa dan majas, yang membuat cerita menjadi indah dan bernilai tinggi. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia dari tahun 1910 sampai 1930. Lahirnya formalisme Rusia bermula dari munculnya gerakan futurisme. Dalam teori ini terdapat beberapa konsep, yaitu konsep formalisme Rusia tentang puisi,
konsep formalisme Rusia tentang prosa, fakta sebagai landasan fabula, defamiliariasi. Kemudian, pada analisis novel Ayah karya Andrei Hirata dalam perspektif formalisme Rusia berdasarkan analisis tersebut tentang fabula dan sudset diketahui bahwa fabula atau bahan cerita novel Ayah adalah kisah hidup Sabari tentang Marlena serta keadaan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Fabula tersebut diolah menjadi sudset yang bagus dengan menggunakan alur mundur dalam fragmen yang menarik sehingga bagian penutup cerita cukup memberikan kejutan bagi pembaca yang ditinjau dari kebahasaan. Novel tersebut banyak menggunakan ungkapan peribahasa dan macas yang membuat cerita menjadi indah dan bernilai tinggi.